Sebelum Bapak menjelaskan materi kita pada hari ini, kita akan mengulang materi sebelumnya. Langsung ke garis besar materi sebelumnya saja ya. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang tajwid, ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Sudah paham semua kan kemarin? Ilmu tajwid itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran agar tidak salah membacanya dengan baik dan baik itu panjang pendeknya, harokatnya semua harus benar. Maka dari itu kita harus mempelajari ilmu tajwid. Baik, untuk melanjutkan materi kita berikutnya, sekarang itu Bapak akan menjelaskan materi tentang mad tabi'i. Baik, apakah sudah pernah mendengar apa itu mad? Belum? Nah, mad itu artinya itu panjang. Maka mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu salah satu hukum mad. Salah satu bacaan yang dipanjangkan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang mad tabi'i. Mad tabi'i itu sendiri terbagi menjadi 3. Mad tabi'i alif, mad tabi'i waw, dan mad tabi'i ya. Kita ulangi sekali lagi. Ada berapa tadi? Ada 3. Mad tabi'i alif, mad tabi'i waw, mad tabi'i ya. Nah, sekarang tadi kita menjelaskan nama-namanya. Mad tabi'i alif, mad tabi'i waw, mad tabi'i ya. Sekarang teman dari mad tabi'i ini, temannya. Maksud dari temannya itu kayak dia ini bertemu dengan apa? Misalkan mad tabi'i apa yang tadi pertama? Alif. Mad tabi'i alif. Ya, alif. Tahu kan alif? Mad tabi'i alif kalau dia ketemu harokat ini garis misalkan dia di atas ini namanya fathah. Kalau dia di bawah kasroh. Kalau dia yang kayak gini dhammah. Nah, kalau dia sekarang alif yang ini ketemu fathah, maka dia dibaca mad tabi'i alif. Yang kedua mad tabi'i waw. Mad tabi'i waw. Ini waw. Dia ketemu dhammah tadi. Maka dia dibaca dengan mad tabi'i waw. Yang terakhir mad tabi'i ya. Bertemu harokat kasroh di bawah. Nih, kita contoh berikan contohnya misalkan mad tabi'i alif tadi. Contohnya misal apa ya? Dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma. Ini lihat di sini. Ini huruf ini huruf mim. Nah, alifnya ini, yang ini alif. Ini namanya alif tadi kan? Itu mad tabi'i alif. Ketemu harokat fathah. Ini harokat fathahnya. Ini alifnya. Maka ini disebut dengan mad tabi'i alif. Dibaca panjang. Berharokat. Jadi mad tabi'i itu dibaca 2 harokat atau sama dengan 1 alif. 1 alif sama dengan 2 harokat.
kita kira-kira dua ketukan panjangnya, misalkan gitu kan, dua ketukan besar. Tapi biasanya itu disesuaikan dengan irama yang kita gunakan membaca. Kalau misalkan irama yang cepat, maka ketukan yang kita gunakan juga cepat. Kalau lambat, maka agak diperpanjang. Soalnya dia mengikuti irama yang kita gunakan. Yang berikutnya yaitu mad tabi'i waw bertemu dhamma. Contohnya muslimuna. Di mana mad tabi'inya? Huruf waw bertemu dhamma. Mana dhammanya? Atas mim. Maka dia disebut dengan mad tabi'i waw. Sama kayak yang tadi cara bacanya. Berapa harokat? 2. Sama dengan satu alif. Jadi kita baca misalkan muslimuna. Misal ada yang bertanya nih, Pak, kenapa kayak di Al-Fatihah, di surat-surat pendek kita sering mendengar kalau yang kayak muslimun ini sering panjang. Misalnya kayak tabbat syada billahi wa ta'ala malu wa ma kasab sayasla la talhab wa fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia mad tabi'i ya, tapi di sini bukan mad tabi'i. Kenapa? Karena dia berhenti di waqaf. Makanya dia jadi panjang. Kita sering dengar muslimun. Kalau orang-orang pakai surat-surat pendek kan di akhir ayat biasanya diperpanjang lagi bacanya. Imam suka baca tuh pasti diperpanjang karena ini bukan hukum mad tabi'i. Kalau misalkan dia di waqaf, beda mad tabi'i ini dengan mad alif disukun yang di akhir ini. Dia tuh bedanya kayak kalau mad alif disukun itu di waqaf, di berhenti. Kayak tadi yang kata saya tadi, muslimun. Cara bacanya lebih panjang dari mad tabi'i. Nah itu mad alif disukun. Maka kalau mad tabi'i dianya tidak diwaqaf. Muslimuna. Beda yang tadi mad alif disukun muslimun. Yang terakhir mad tabi'i ya. Mad tabi'i ya bertemu dengan kasrah. Makanya disebut dengan mad tabi'i ya. Cara bacanya juga dua harokat atau satu alif. Contohnya Ar-Rahim ya, bismillah ya. Nih kita garis ini. Sama kan tadi huruf ya bertemu kasrah. Ini kasrah, ini huruf ya. Maka dia adalah mad tabi'iyah. Dibaca dua harokat, dua ketukan. Contohnya Ar-Rahim. Beda tadi kalau misalkan dia di waqaf, jadi mad apa tadi? Mad alif disukun, lebih panjang. Dia sama tapi bedanya di waqaf. Cuma beda di waqaf. Kalau mad tabi'i dia tidak di waqaf. Langsung lanjut ke ayat berikutnya. Mungkin itu saja mad tabi'i. Ada 3, mad tabi'i alif, mad tabi'i waw, mad tabi'i ya. Di sini ada yang ingin bertanya, misalkan kurang jelas, ya? Jelas. Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Semoga kita bisa mengaplikasikan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita misalkan mengaji, sholat, kita gunakan hukum mad tabi'i ini karena kita sudah mempelajarinya. Insyaallah kita sudah memahaminya, maka lebih banyak pahala yang kita dapatkan.
Misal kita baca Al-Quran, pahalanya 1 huruf 10 pahala misalnya. Maka ketika kita menggunakan hukum tajwid di dalam bacaan itu, berlipat ganda pahala yang kita dapatkan. Beda lagi pahalanya. Kalau tadi baca pahala bacaan, ini pahala karena kita benar membaca Al-Quran itu. Masya Allah. Mungkin itu saja yang Bapak jelaskan. Pertemuan selanjutnya mungkin Bapak akan mengulangi lagi, tapi kalian harus sudah membawa contoh dari Al-Quran. Catat juga dari surat apa kalian ambil contohnya tadi, dikumpul ke Bapak. Kalau misalkan kalian sudah benar, sudah paham, kita langsung lanjut ke penjelasan berikutnya. Itu saja yang akan Bapak sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, di sini Bapak memohon maaf kepada Allah. Bapak memohon ampun. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Di pertemuan selanjutnya itu tadi kita akan mengulang kembali apa yang kita pelajari hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sudah membaca doa, semoga kita semua ditemukan kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman bertambah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak akhiri